Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Siti Jamila dan juga rekan saya Novil Nur Islami akan mempresentasikan pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen atau tidak berkolerasi. Next. Yang pertama, pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian dalam rangka menentukan jawaban apakah hipotesis ditolak atau diterima, atau suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Next. Selanjutnya, pengertian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, komparasi berpasangan atau relate dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel atau k-sampel. Next. Hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek dan berbeda. Jadi, variabelnya satu digunakan pada subjek atau populasi sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau simplifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila HO dalam pengujian diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel diambil dalam taraf kesalahan tertentu. Next. Selanjutnya, perumusan hipotesis komparatif. Dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi macam dua. Untuk data macam data, untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris, dan untuk data nominal atau secret dapat digunakan statistik non-parametris. Next. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis menurut Nazir. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, harus dengan diuji. Yang kelima, harus sederhana. Yang keenam, harus bisa menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Next. Selanjutnya, komparatif dua sampel. Pada bagian ini dikemukakan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berkolerasi dan independen, baik menggunakan statistik parametris maupun non-parametris. Terdapat 3 macam hipotesis komparatif dua sampel, dan cara yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat. Yang pertama, uji dua pihak. Uji dua pihak bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. Bila HO digunakan sebagai tidak terdapat perbedaan atau kesamaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Dan HA digunakan sebagai terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dan yang tidak. Yang kedua, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya adalah sebagai berikut. Bila HO digunakan sebagai prestasi belajar siswa SMU yang masuk sore dari lebih besar dan sama dengan yang masuk pagi. Yang kedua, HA digunakan sebagai prestasi belajar siswa SMU yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari. Yang ketiga, uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. Bila HO digunakan sebagai disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil dan
sama dengan pegawai negeri. Dan HA digunakan sebagai disiplin kerja pegawai swasta lebih besar dari pegawai negeri. Next. Selanjutnya, contoh hipotesis komparatif. Contoh hipotesis komparatif menggunakan sampel berkolerasi dengan cara tes statistik parametrik. Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah menggunakan t-test. Contohnya sebagai berikut. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih, secara random dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas adalah sebagai berikut. HO digunakan sebagai tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Dan HA digunakan sebagai terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Next. Ini adalah tabel yang S1 adalah produktivitas kerja yang tidak diberi kendaraan, dan yang S2 digunakan adalah produktivitas kerja yang setelah diberikan kendaraan dinas. Rata-rata dari S1 adalah 74 dan rata-rata dari S2 adalah 79,20. Simpangan bakunya dari S1 7,5, simpangan bakunya dari S2 adalah 10,17. Dan varians dari S1 adalah 56,25 dan varians dari sesudah atau S2 103,5. Next. Kesimpulannya dari data tersebut adalah dapat dihitung rata-rata nilai produktivitas sebelum memakai kendaraan dinas S1 sama dengan 74, simpangan baku S1 7,5 dan varian S2 56,25 dan rata-rata nilai produktivitas setelah memakai kendaraan dinas S2 79,20, simpangan baku S2 10,17 dan varian SS22 sama dengan 103,5. Tabel ini adalah teknik statistik untuk menguji hipotesis komparatif. Di sini ada dua sampel dan K-sampel. Dua sampel itu terdapat kolerasi dan independen. Terdapat internal rasio yang korelasinya tes dua sampel dan independennya tes dua sampel. Dua sampel nominal, MC kolerasinya MC Neymar, dan independen nominal menggunakan Fisher eta C kuadrat to sampel. Dua sampel kolerasi ordinal menggunakan sig test shock mxtech, dan dua sampel independen yang menggunakan ordinal menggunakan median test man with Heu test kolom, dan selanjutnya K-sampel. K-sampel kolerasi yang menggunakan interval rasio menggunakan one-way ANOVA, two-way ANOVA. Dan K-sampel yang menggunakan nominal, K-sampel kolerasi yang menggunakan nominal yaitu C kuadrat for K-sampel. K-sampel kolerasi yang menggunakan ordinal, Friedman atau two-way ANOVA. Selanjutnya K-sampel independen. Yang pertama interval rasio yang menggunakan one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Dan yang kedua K-sampel independen yang menggunakan nominal, yaitu C kuadrat for K-sampel. Yang terakhir K-sampel independen yang menggunakan ordinal, yaitu median action dan crustal one of y ANOVA. Next. Baik, terima kasih.